Jadi awalnya dari upacara sabu jagat, kemudian bergelar menjadi upacara Wedar Hayuning Penataran yang setiap kali tahun upacara itu mempunyai tema sendiri-sendiri, bertema sendiri-sendiri. Pada intinya upacara Wedar Hayu Penataran itu untuk menyambung masa silam. Bagaimana Nusantara yang dulu itu terpecah-pecah menjadi wilayah kerajaan-kerajaan, ketika cita-cita luhur di era Singosari yang Prabu Kertanegara belum bisa terwujud, masih di pantaran terwujud, dan kemudian di era Majapahit sudah berhasil menyatukan Nusantara. Dan kami selaku lembaga Hindu di Kabupaten Blitar berharap upacara Wedar Hayuning Penataran ini bisa kita laksanakan setiap tahun secara kontinu dan semua umat Hindu bisa melaksanakan bersama-sama. Karena upacara Wedar Hayuning Penataran ini sangat penting mengingat perjalanan sejarah kita, dan tentunya semua umat Hindu kami himbau untuk bisa melaksanakan walaupun dengan kondisi yang sangat sederhana sekalipun. Sebab inilah bukti kepedulian kita terhadap peninggalan para leluhur kita, termasuk melestarikan upacara Wedar Hayuning Penataran yang ada di Candi Palah Penataran ini. Awalnya di kala tahun 2001, kurang lebih 1 tahun penuh, kami melakukan perjalanan spiritual. Kemudian hasil daripada spiritual yang kita lakukan itu semacam ada dawuh, untuk melakukan upacara sabu jagat awalnya, gitu, sabu jagat. Itu pun kami awali secara pribadi, kita awali di rumah saya sendiri dengan tidak mengundang siapapun, yang pada akhirnya acara itu pun didatangi oleh para tokoh-tokoh spiritual mulai dari Bali sampai Jawa Barat itu datang ke rumah saya. Nah, kenapa bisa bersatu datang ke rumah saya? Mereka sedang melakukan upacara di Sumur Jolotundo Mojokerto. Nah, akhirnya di dalam upacara di Sumur Jolotundo itu ada salah satu pawisik agar semuanya pergi ke Blitar menuju ke Kota Awlingi. Tepatnya di desa yang saya tempati. Kebetulan saat itu saya menggelar upacara sabu jagat nih. Waktu itu kita cuman saya sendiri, kemudian saudara sepuh kasepuhan saya yang ada di Lumajang, Romo Sumarto, itu kemudian didukung oleh tokoh-tokoh yang datang tadi, kemudian sepakat agar upacara itu diminta untuk dilanjutkan. Nah, kemudian saya menyarankan beserta tokoh-tokoh tersebut saya ajak ke tempat ini. Seharusnya upacara-upacara yang kita perintahkan kepada kita ini kita laksanakan di sini. 9 tahun berturut-turut sudah selesai. Nah, kemudian sudah selesai artinya sudah tidak ada lagi upacara di sini. Nah, kemudian regenerasi kami yang sekarang melakukan upacara ini punya gagasan agar upacara ini jangan diputus, dilanjutkan. Terserah kalau Anda mau melanjutkan silahkan, tapi sesuaikan dengan keadaan. Upacara yang seperti dulu
nilainya sangat tinggi, ragatnya apa biayanya sangat besar, tidak mungkin sampai akan melakukan seperti itu. Oleh karena itu, jika mau melanjutkan upacara ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Jadi awalnya dari upacara Sabu Jagat, kemudian bergelar menjadi upacara Wedar Hayuning Penataran yang setiap kali tahun upacara itu mempunyai tema sendiri-sendiri, bertema sendiri-sendiri. Tujuannya, harapannya mengembalikan kepada jati diri sebagai seorang Hindu Jawa. Jadi Hindu itu kan tidak hanya di Bali, terutama sebagai sumber tentang Hinduisme itu kan hasilnya dari Jawa sini, dibawa ke Bali, dibawa ke Tengger dan sebagainya, itu kan karena perpecahan menjelang Majapahit runtuh, yang dikejar-kejar oleh yang sebagian lari ke Bali, sebagian lari ke Tengger, dan itu itu latar belakangnya mengembalikan jati diri seorang Hindu yang benar. Pada hari ini, Rabu Kliwon, bersamaan dengan acara upacara galungan bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Namun di Candi Palah Penataran, pada sore hari ini sedang dilaksanakan upacara Wedar Hayu Penataran. Upacara Wedar Hayu Penataran ini merupakan kelanjutan semenjak dilaksanakannya pada tahun 2010. Pada 2010 diawali dengan upacara Pangruating Bumi Nusantara Kridaning Sabu Jagat, yang pada saat 2010 itu mengambil tanah air dari berbagai pulau, diawali dari 9 pulau yang ada di Nusantara, terutama pulau-pulau yang besar-besar seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, termasuk Bali, Madura, ada 9 setidaknya. Itu mengambil tanah dan air yang dipandang keramat tanah air itu. Biasanya diambil di mana bekas-bekas kerajaan Hindu masa lalu. Ritual itu dilaksanakan di Candi Palah Penataran pada 2010. Kemudian berikutnya 2011 tema upacara sudah mengarah kepada upacara Wedar Hayuning Penataran 2011. Dan hingga sekarang sudah berjalan 2026. Namun agak berbeda nuansanya. Kalau dulu kami didukung oleh umat dari luar Jawa, termasuk dari Bali, dari Kalimantan, dari berbagai wilayah di Nusantara ada perwakilan beberapa suku. Namun untuk hari ini dilaksanakan untuk lokal umat yang ada di sekitar Candi Palah Penataran. Mengingat dulu kami pada awalnya masih berupaya dengan mengajukan proposal ke berbagai instansi dan dana itu bisa dipakai untuk ritual. Kemudian sekitar 2012 itu sudah mendapatkan bantuan dari Dirjen Hindu. Jadi untuk dana pelaksanaan mendapatkan bantuan dari Dirjen Bimas Hindu Republik Indonesia. Namun untuk berikutnya ini ada kendala dan akhirnya sudah terputus hubungan, dana tidak lagi cair, maka dilaksanakan dengan secara lokal untuk masyarakat Hindu sekitar Candi Palah Penataran.
Sedangkan tujuan daripada upacara Wedarahayu Penataran tidak lain tidak bukan adalah untuk menyambung hubungan umat Hindu dengan para leluhurnya yang sudah merasa terputus dari sekian tahun, bahkan 500 tahun lebih. Umat Hindu di Nusantara ini, terutama yang di Jawa, seakan-akan tidak lagi mengadakan suatu kegiatan yang menghubungkan dirinya dengan bakti kepada leluhurnya secara massal. Maka di penataran ini, di Candi Palah Penataran ini, sejak 2010 itu benar-benar terasa bahwa umat Hindu selain berbakti kepada Sang Hyang Widewasa, juga kepada semua leluhurnya, terutama kepada para bangsawan, para brahmana, dan kepada leluhurnya sendiri yang sudah bersifat Dewa Pitara, Dewa Pitari. Pada intinya upacara Wedarahayu Penataran itu untuk menyambung masa silam. Bagaimana Nusantara yang dulu itu terpecah-pecah menjadi wilayah kerajaan-kerajaan, ketika cita-cita luhur di era Singosari yang Prabu Kertanegara belum bisa terwujud, masih di pantaran terwujud, dan kemudian di era Majapahit sudah berhasil menyatukan Nusantara. Tapi saat runtuhnya Majapahit, kami merasakan bangsa Indonesia ini, persatuan bangsa ini semakin tercabik-cabik, terutama sekarang. Maka kami merasakan sebagai generasi bangsa Indonesia berkeinginan agar wilayah Nusantara ini tetap eksis. Walaupun banyak gejolak ingin lepas dari Indonesia, ingin lepas dari persatuan Indonesia, namun karena sudah terkunci dengan ritual tanah air yang disakralkan di pulau-pulau itu sudah disatukan, dengan harapan agar wilayah NKRI itu tetap kuat walaupun terjadi pergolakan sana sini, dengan harapan leluhur bangsa Indonesia selalu menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi upacara Wedarahayu Penataran yang digelar di sini ini bukan untuk kepentingan umat Hindu saja, tapi untuk kepentingan Nusantara atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lengkapnya barangkali bukan hanya yang kami paparkan di sini, dari tahun ke tahun bisa dibuka, diklik di YouTube upacara Wedarahayu Penataran, itu dari tahun ke tahun masih tertera di sana, di YouTube itu masih beredar. Nah, sehingga itulah tujuan upacara Wedarahayu Penataran. Walaupun kita sudah dalam kondisi krisis moral bangsa ini, di sana sini terjadi demo, mungkin ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Nah, inilah realitas untuk umat Hindu yang sebagai setia untuk menegakkan Dharma, apalagi hari ini adalah hari kemenangan, hari galungan untuk menegakkan kebenaran dari ketidakbenaran, untuk menegakkan Dharma melawan adharma. Maka tujuan kami berkumpul di Candi Palah Penataran untuk mohon kepada Yang Widewasa dan restu para leluhur agar bangsa yang sedang menikmati kutukan ini akan segera terlewati. Dengan doa-doa yang telah kita lantunkan tadi, semoga leluhur kita akan segera memberikan restu dan bangsa Indonesia terlepas dari semua kutukan. Perkenalkan, nama saya Priyoko, selaku Ketua PHDI Kabupaten dan Kota Blitar. Hari ini umat Hindu Blitar melaksanakan upacara Wedarahayu Penataran yang kita laksanakan setiap tahun. Kebetulan momennya adalah Purnama Kasa
itu pas hari Kliwon pertama. Itu yang kita pakai patokan untuk melaksanakan upacara Wedar Hayuning Penataran ini. Dan kenapa upacara Hayuning Penataran ini begitu penting bagi kami, umat Hindu khususnya di Blitar? Karena upacara Hayuning Penataran ini adalah salah satu upaya kita untuk melestarikan budaya dan juga untuk melestarikan Candi Palah Penataran ini. Karena Candi Palah Penataran ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarah, bahkan perjalanan peradaban kita sebagai manusia, khususnya kita umat Hindu yang ada di Kabupaten Blitar ini. Dan kami selaku lembaga Hindu di Kabupaten Blitar berharap upacara Wedar Hayuning Penataran ini bisa kita laksanakan setiap tahun secara kontinu dan semua umat Hindu bisa melaksanakan bersama-sama. Karena upacara Wedar Hayuning Penataran ini sangat penting mengingat perjalanan sejarah kita, dan tentunya semua umat Hindu kami himbau untuk bisa melaksanakan walaupun dengan kondisi yang sangat sederhana sekalipun. Sebab inilah bukti kepedulian kita terhadap peninggalan para leluhur kita, termasuk melestarikan upacara Wedar Hayuning Penataran yang ada di Candi Palah Penataran ini. Pada hari ini kita melaksanakan upacara Wedar Hayuning Penataran. Upacara ini kita laksanakan setiap mongso ke-1 di tanggal 1, tapi kita geser, kita ambil pasarannya Kliwon. Jadi yang Kliwon dengan maksud yang di tengah-tengah. Upacara kali ini dan sejak awal kita menggunakan sesaji Jawa. Karena kita upacara di tempat candi, tetap leluhur kita memohon kerahayuan di Candi Penataran ini bisa memancar ke seluruh dunia, khususnya Indonesia bisa menjadi ayam tentrem. Kenapa kita menggunakan sesaji Jawa? Karena ini adalah sesaji tinggalan dari para leluhur kita. Sehingga sesaji yang kita gunakan sesajinya mbah-mbah kita, sesaji Jawa, mbah-mbah kita paham dan mengerti. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus tetap melaksanakan ajaran leluhur dengan mengedepankan lokal jenius. Sesaji Jawa kita gunakan, tata cara Jawa kita gunakan. Kita ingin kembali ke ajaran leluhur dengan menggunakan semuanya milik leluhur yang bisa nyambung ke tujuan dari leluhur kita dulu menciptakan apa itu sesaji.